Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai materi lanjutan yaitu mengenai fungsi. Pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari yaitu mengenai operasi hitung aljabar fungsi yaitu yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan juga pembagian serta juga lanjutan mengenai komposisi fungsi di mana komposisi berarti terdiri atas atau terdiri lebih dari satu fungsi. Berikut adalah materi lanjutan mengenai fungsi. Harap diperhatikan pembahasan berikut. Bagian yang keempat, yaitu menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi jika aturan komposisi dan komponen lain diketahui. Pada materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya mengenai komposisi fungsi. Misalkan sebelumnya, komposisi fungsi dimisalkan dengan dua buah fungsi, yaitu fungsi f(x) dan fungsi g(x). Nah, jika salah satu komponen antara fungsi f(x) dan fungsi g(x)-nya tidak diketahui, maka kita akan mencari salah satu fungsi tersebut, yaitu dengan menggunakan hasil dari komposisi fungsi yang diketahui dari soal. Supaya lebih paham, harap diperhatikan eksempel ataupun contoh soal berikut. Eksempel yang pertama, diketahui fungsi f dan g dalam R dengan fungsi gx-nya sama dengan 3x dikurang 1 dan g bundaran f terhadap variabel x-nya sama dengan 12x ditambah 14. Tentukan fungsi fx-nya. Cara penyelesaiannya, jika sebelumnya kita mau mencari nilai g bundaran f terhadap variabel x-nya, yaitu dengan menggunakan aturan g terhadap fungsi fx-nya, maka hal pertama yang kita tulis terlebih dahulu adalah hasil dari komposisi fungsi yang diketahui dari soal, yaitu g bundaran f terhadap variabel x sama dengan 12x ditambah 14. Ekivalen dengan aturan fungsinya g terhadap fungsi fx-nya yaitu sama dengan 12x ditambah 14. Perhatikan fungsi yang posisinya paling depan. Fungsi yang paling depan yaitu fungsi gx-nya. Maka kita masukkan setiap nilai x-nya kita ganti dengan fungsi fx. Nah, pada soal atau contoh soal, fungsi gx-nya adalah 3x dikurang 1. Maka kita tulis dulu 3 dikali dengan fungsi fx dikurang dengan 1 sama dengan 12x ditambah 14-nya tetap. Nah, di sebelah kiri ada komponen salah satu aljabar yaitu konstantanya, negatif 1. Satukanlah dengan yang komponen aljabar yang di sebelah kanan yang sama dengan temannya. Sehingga supaya negatif 1 habis, kedua ruas sama-sama ditambah dengan 1. Sehingga diperoleh 3 dikali fungsi fx dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 12x ditambah 14 ditambah dengan 1. Di sebelah kirinya, sisanya jadinya 3 dikali fungsi fx, karena negatif 1 ditambah 1 hasilnya 0, sehingga di sebelah kanan sama dengan 12x ditambah 14 ditambah 1 hasilnya adalah 15. Sehingga kita peroleh untuk hasil selanjutnya ekivalen dengan 3 dikali fungsi fx sama dengan 12x ditambah 15. Kita mau mencari nilai fungsi fx-nya. Ada angka 3 di depan fungsi fx-nya. Supaya 3-nya habis, maka kedua ruas sama-sama dibagi dengan angka 3. Sehingga untuk yang di sebelah kiri, 3 dikali fungsi fx dibagi dengan 3 sama dengan 12x ditambah 15 dibagi dengan 3. Di sebelah kiri terlebih dahulu, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 1 dikali fungsi fx adalah hasilnya fungsi fx, sama dengan 12x dibagi 3 hasilnya 4x, ditambah dengan 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Jadi kita peroleh nilai untuk fungsi fx-nya yaitu sama dengan 4x ditambah 5. Eksempel atau contoh soal yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan 2x ditambah 8 dan fungsi f bundaran g terhadap variabel x-nya yaitu sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 24. Tentukan A. Rumus fungsi untuk gx-nya, kemudian yang B. Nilai fungsi g di mana x-nya sama dengan 10. Untuk yang cara penyelesaian bagian A, tadi diketahui untuk
komposisi fungsi hasilnya yaitu F bundaran G terhadap variabel X, di mana aturannya adalah sama dengan fungsi F terhadap fungsi Gx-nya. Maka hal pertama yang kita tulis adalah hasil komposisi fungsinya yaitu F bundaran G terhadap variabel X sama dengan 2X pangkat 2 dikurang dengan 24. Aturannya tadi yaitu fungsi F terhadap fungsi Gx-nya yaitu sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 24. Fungsi yang paling pertama atau yang paling depan yaitu fungsi F-nya. Karena diketahui dari soal fungsi Fx-nya itu sama dengan 2x ditambah 8, langsung kita masukkan 2 dikali dengan x-nya ganti dengan fungsi Gx ditambah dengan 8 sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 24. Karena di sebelah kiri itu ada salah satu nilai aljabar yaitu konstantanya 8, satukanlah dengan temannya di sebelah kanan yang juga ada nilai konstantanya. Sehingga supaya 8-nya habis, kedua ruas sama-sama dikurang dengan 8. Di sebelah kiri dikurang 8, kanan juga dikurang 8. Sehingga diperoleh 2 dikali fungsi Gx ditambah 8 dikurang 8 sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 24 dikurang dengan 8. Operasi hitungkan dulu yang di sebelah kiri. Sehingga kita peroleh 2 dikali fungsi Gx, karena 8 dikurang 8 nilainya 0 habis, maka sisanya adalah 2 dikali fungsi Gx. Sama dengan 2x pangkat 2 tetap, karena tidak ada teman yang bisa dioperasi hitungkan lagi. Negatif 24 dikurang 8, hasilnya adalah negatif 32. Sehingga kita peroleh untuk hasil selanjutnya, yaitu 2 dikali fungsi Gx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 32. Semakin cepat mencari nilai rumus fungsi Gx-nya, tapi ada angka 2 di depannya. Supaya 2 habis, kedua ruas sama-sama dibagi dengan 2. Di sebelah kiri, 2 dikali fungsi Gx dibagi dengan 2, sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 32 dibagi juga dengan 2. Di sebelah kiri terlebih dahulu, 2 dibagi 2 hasilnya 1, kemudian dikali dengan fungsi Gx, maka hasilnya adalah fungsi Gx-nya sama dengan 2x pangkat 2 dibagi 2, hasilnya adalah x pangkat 2, dikurang dengan 32 dibagi 2, hasilnya adalah 16. Jadi untuk rumus fungsi Gx-nya kita peroleh, yaitu sama dengan x pangkat 2 dikurang dengan 16. Bagian B tadi, yaitu kita mencari nilai fungsi G, di mana x-nya itu sama dengan 10. Kita ambil hasil fungsi atau rumus fungsi Gx yang pada bagian A tadi, yaitu fungsi Gx sama dengan x pangkat 2 dikurang 16. Ganti setiap nilai x-nya dengan angka 10. Sehingga kita peroleh fungsi G terhadap x sama dengan 10 sama dengan ganti x-nya dengan 10, sehingga diperoleh 10 pangkat 2 dikurang dengan 16. Ekivalen dengan untuk fungsi G di mana x-nya sama dengan 10, yaitu sama dengan 10 pangkat 2, itu artinya 10 dikali 10, di mana hasilnya adalah 100, sehingga 100 dikurang 16, hasilnya adalah 84. Jadi nilai fungsi G, di mana x-nya sama dengan 10, itu sama dengan 84. Kita masuk bagian yang D, yaitu mengenai inverse fungsi. Inverse ini merupakan kebalikan dari nilai fungsi yang diketahui. Misalkan diketahui suatu fungsi fx, maka nanti kita bisa mencari nilai atau kebalikan inverse dari fungsi fx-nya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan pembahasan berikut. Yang pertama, yaitu mengenai pengertian inverse fungsi. Jika misalkan diberikan fungsi f yang memetakan setiap himpunan A ke himpunan B, maka kita bisa mencari inverse dari fungsi f tersebut. Yang merupakan fungsi f itu adalah balikan fungsi, yaitu relasi yang menghubungkan setiap anggota-anggota di himpunan B ke himpunan A-nya. Supaya lebih paham, perhatikan example atau pembahasan bagaimana cara mencari inverse fungsi berikut. Bagian yang kedua, yaitu mengenai cara menentukan inverse fungsi. Jadi nanti kita tidak perlu ribet lagi untuk menguraikan bagaimana cara mencari inverse fungsi tersebut. Kita bisa menggunakan beberapa rumus praktis berikut untuk menentukan inverse fungsinya. Nanti tergantung dari apa yang diketahui atau bentuk soalnya bagaimana yang ada pada cara menentukan untuk mencari rumus
fungsi inversnya. Untuk yang A, jika diketahui fungsi f(x)-nya sama dengan ax ditambah b, maka rumus invers dari fungsi f(x)-nya yaitu sama dengan x dikurang b dibagi dengan a. Yang B, jika fungsi f(x)-nya sama dengan ax ditambah b dibagi dengan cx ditambah d, maka rumus invers fungsi f(x)-nya yaitu sama dengan negatif dx ditambah b dibagi dengan cx dikurang a. Yang C, jika fungsi f(x)-nya yaitu sama dengan akar dari n yaitu ax ditambah b, maka rumus invers fungsi f(x)-nya yaitu sama dengan x pangkat n dikurang b dibagi dengan a. Bagian yang D, jika diketahui fungsi f(x)-nya sama dengan a pangkat x, maka untuk rumus invers dari fungsi f(x)-nya yaitu sama dengan a logaritma x. Bagian E, jika fungsi f(x)-nya sama dengan diketahui itu a logaritma x, maka cara menentukan rumus invers fungsi f(x)-nya yaitu sama dengan a pangkat x. Ini merupakan kebalikan dari bagian yang D tadi. Dan yang terakhir, jika kita mau menentukan bentuk fungsi f(x) sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, dengan a-nya tidak boleh sama dengan 0, karena jika a-nya bernilai 0, maka ini bukan merupakan fungsi untuk yang persamaan kuadrat. Maka untuk rumus invers, cara mencari invers fungsi f(x)-nya yaitu sama dengan negatif b bisa ditambah atau dikurang dengan akar dari b pangkat 2 dikurang 4a dikali c dikurang x dibagi dengan 2a. Supaya lebih paham, perhatikan sampel atau contoh soal berikut. Untuk sampelnya, yang pertama, jika fungsi f yang memetakan setiap himpunan R ke R dan fungsi f(x)-nya sama dengan 5x ditambah 10, tentukan rumus untuk fungsi invers dari f(x)-nya. Cara penyelesaiannya, jika diperhatikan fungsi yang terdapat pada contoh soalnya tadi, fungsi f(x)-nya sama dengan 5x ditambah 10, ini merupakan salah satu bentuk rumus praktis yang mirip dengan yang bagian yang pertama, yaitu fungsi f(x)-nya sama dengan ax ditambah b, di mana invers dari fungsi f(x)-nya yaitu x dikurang b dibagi dengan a. Nah, diketahui dari bentuk fungsinya ini, di mana a-nya itu ada sama dengan 5 dan b-nya sama dengan 10, sehingga nilai yang diketahui ini bisa langsung kita masukkan ke rumus invers dari fungsi f(x)-nya, yaitu rumus invers fungsi f(x)-nya yaitu sama dengan x dikurang b dibagi dengan a, ekivalen dengan. Sekarang kita masukkan masing-masing nilai atau item bagian a dan b-nya. Diperoleh invers dari fungsi f(x) sama dengan x dikurang b-nya ganti dengan 10 dibagi dengan a-nya ganti dengan 5. Sehingga kita peroleh atau jadi nilai invers dari fungsi f(x)-nya sama dengan x dikurang 10 dibagi dengan 5. Eksempel atau contoh soal yang kedua, diketahui invers dari fungsi f. Jika fungsi f(x)-nya sama dengan 2x dikurang 3 dibagi dengan x ditambah 5, di mana untuk setiap nilai x-nya tidak boleh sama dengan negatif 5. Karena jika kita masukkan nilai x yang sama dengan negatif 5, maka hasilnya tak terdefinisi atau tak hingga, sehingga kita bisa menggunakan nilai x angka yang lain. Tentukan invers dari fungsi f(x)-nya. Cara penyelesaian untuk sampel yang kedua. Nah, kita lihat fungsi f(x)-nya lagi. Diketahui fungsi f(x)-nya adalah 2x dikurang 3 dibagi dengan x ditambah 5. Jika diperhatikan bentuk ini merupakan fungsi f(x) untuk rumus praktis cara mencari invers fungsinya untuk rumus praktis yang kedua, di mana jika diketahui fungsi f(x) sama dengan ax ditambah b dibagi dengan cx ditambah d, rumus invers fungsinya bisa kita cari dengan sama dengan negatif ax ditambah b dibagi dengan cx dikurang a. Nah, untuk masing-masing itemnya, untuk nilai a, b, c, dan d-nya diketahui dari fungsi f(x)-nya, yaitu a sama dengan 2, b sama dengan negatif 3, c sama dengan 1, dan d sama dengan 5. Sehingga kita peroleh atau bisa kita masukkan masing-masing itemnya ini ke dalam rumus invers fungsi f(x)-nya. Diperoleh invers dari fungsi f(x) sama dengan negatif dx ditambah b dibagi dengan cx dikurang a. Ekivalen dengan, langsung kita ganti saja masing-masing itemnya sehingga kita peroleh
rumus invers dari fungsi f(x)-nya sama dengan negatif D-nya langsung ganti dengan 5, sehingga kita peroleh negatif 5x ditambah B-nya tadi diketahui adalah negatif 3 dikali dengan negatif 3 dibagi dengan C-nya kita ketahui nilainya 1, sehingga 1 dikali dengan X dikurang dengan A-nya kita ketahui tadi adalah 2. Maka invers dari fungsi f(x)-nya jika kita operasi hitungkan sama dengan negatif 5x-nya tetap, positif dikali negatif hasilnya adalah negatif 3. Sehingga kita peroleh bagian pembilang yaitu negatif 5x dikurang 3 dibagi dengan 1 dikali x hasilnya adalah x, negatif 2-nya tetap. Sehingga kita peroleh bagian penyebutnya adalah x dikurang 2. Jadi untuk invers dari fungsi f(x)-nya kita peroleh sama dengan negatif 5x dikurang 3 dibagi dengan x dikurang 2. Bagian yang ketiga, ini adalah sifat invers komposisi fungsi. Sifat itu adalah karakteristik ataupun ciri-ciri dari bentuk invers komposisi fungsinya. Nah, untuk definisinya, jika diketahui fungsi f(x) dan fungsi gx-nya merupakan fungsi bijektif dengan invers dari fungsi f(x) dan invers dari fungsi gx-nya masing-masing merupakan fungsi inversnya, maka berlaku. Jika misal diketahui invers dari f bundaran g terhadap variabel x, maka untuk sifat invers komposisi fungsinya sama dengan invers dari fungsi g bundaran invers dari fungsi f terhadap variabel x-nya. Kemudian jika diketahui invers dari g bundaran f terhadap variabel x-nya, maka untuk invers komposisi fungsinya yaitu sama dengan invers dari fungsi f bundaran invers dari fungsi g terhadap variabel x-nya. Supaya menambah pemahamanmu mengenai materi sebelumnya yang sudah pernah dibahas, serta materi yang baru saja disampaikan, harap diperhatikan penugasan berikut dan dikerjakan. Yang pertama, diketahui fungsi f(x)-nya sama dengan 5x dikurang 7, dan g bundaran f terhadap variabel x-nya yaitu sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 20x dikurang dengan 32. Tentukan A, rumus fungsi f(x)-nya, dan yang B, nilai fungsi f di mana x-nya sama dengan negatif 2. Dan yang kedua, tentukan rumus untuk fungsi f(x) jika diketahui fungsi f yang memetakan setiap R ke R didefinisikan oleh invers dari fungsi f(x)-nya yaitu sama dengan 2x dikurang 4 dibagi dengan 3x ditambah 5. Selamat mengerjakan, harap diperhatikan tenggat ataupun batas waktu, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.